saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Oke, mungkin ini kali pertama Volix merespon suatu isu atau pemberitaan yang sangat amat ramai ya. Bisa dibilang seminggu belakangan ini mungkin kita cukup overwhelmed, merasa begitu riuh, begitu gaduh dengan berita mengenai efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga yang didasari oleh instruksi presiden. Gitu. Mungkin sebagian dari kita masih bingung untuk mulai memahami ini tuh dari mana sih, gitu. Selain daripada itu juga mungkin kita jadi bertanya-tanya juga, kenapa sih ini sampai seramai ini isunya? 1 minggu lebih bahkan. Rasa-rasanya 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran bisa dikatakan tidak berjalan dengan mulus. Take off-nya penuh dengan turbulence. Masih kental di ingatan kita, salah satu bagian daripada masyarakat meninggal dunia karena harus mengantri gas LPG 3 kg. Sebelumnya juga ramai mengenai puluhan kilometer pagar laut yang ditemukan, dan masih banyak isu-isu lainnya di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Ditambah lagi 1 minggu terakhir ini mengenai soal efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Gue pribadi tidak akan membahas secara teknis apa-apa saja yang terkena pemangkasan anggaran. Namun gue cuma mau menyampaikan, mengutarakan kesedihan gue. Mungkin juga ini menjadi kesedihan kita bersama, baik buat teman-teman Volix yang adiknya masih sekolah, yang orang tuanya juga masih membiayai anak-anaknya sekolah, atau bahkan juga kita yang millennials mungkin sudah menyekolahkan anak-anak kita. Gitu. Jujur gue bingung banget sama kebijakan ini, karena yang patut dipahami dulu pertama adalah memang Prabowo Gibran dalam kondisi yang terjepit dan tidak memiliki banyak pilihan ketika harus melanjutkan estafet pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana setidaknya di tahun 2025 ini ada utang jatuh tempo yang harus dibayar, nominalnya mungkin sekitar 800, hampir 1.000 triliun. Angka yang cukup besar dibandingkan dengan rasio APBN kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, rasa-rasanya untuk memenangkan Pilpres 2024 itu bukan hal yang mudah juga mungkin bagi Prabowo. Sehingga salah satu program unggulannya menjadi momok dan beban moral bagi dirinya untuk direalisasikan sejak di awal pemerintahannya, yaitu makan bergizi gratis atau MBG. Gue pribadi setuju terkait program ini. Tapi tidak dengan pelaksanaannya, tidak dengan tata kelolanya. Bahwa stunting atau gizi buruk memang menjadi concern bagi anak-anak dan adik-adik kita. Tapi jika kemudian menjelang pelaksanaannya harus melakukan pemangkasan atau efisiensi anggaran di berbagai
kementerian dan lembaga, khususnya, gue akan menyoroti 3 hal. 1, Kementerian Pendidikan, baik itu pendidikan tinggi Ristek maupun pendidikan dasar dan menengah. 2, Kementerian Kesehatan. Dan 3, Kementerian PU yang berkaitan dengan infrastruktur. Jelas bagi gue pribadi, dan mungkin lo semua juga merasa ini terdengar paradoks. Jika kita bertanya, apa sih paradoks? Paradoks adalah hal yang dilakukan secara bersamaan meski hal tersebut bertentangan. Alih-alih program MBG ini akan direalisasikan untuk memperbaiki gizi yang nantinya secara jangka panjang akan memperbaiki kualitas dari adik-adik dan anak-anak kita. Namun, secara spontan, secara instan dan jangka dekat, 3 sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur ini akan langsung dirasakan implikasinya. Bukan hanya oleh kita, terkhusus oleh adik-adik dan anak-anak kita. Beberapa waktu lalu, atau beberapa hari lalu, baru saja dilakukan rapat dengar pendapat antara Kementerian PU dengan Komisi 5 DPR RI. Mencengangkan, sangat mencengangkan. Gak masuk di akal buat gua pribadi ketika tidak ada 1 sentimeter pun, 1 sentimeter jalan nasional di seluruh Indonesia yang mendapat perawatan atau maintenance atau perbaikan. Tidak ada jembatan baru yang dibangun. Mungkin kita udah bertahun-tahun atau belasan tahun melihat footage, melihat klip-klip, melihat video-video saudara-saudara kita, adik-adik kita di daerah terpencil harus berjibaku melawan kerasnya alam untuk mendapatkan akses pendidikan. Oleh karenanya, menurut gue ini adalah sebuah keputusan yang paradoks. Tapi kenapa sih? Udah tahu ini adalah sebuah keputusan yang paradoks, tapi pemerintah berani untuk mengambil suatu kebijakan yang paradoks ini. Sedikitnya gue mengutip ada 2 teori yang bisa menstimulus dan menjadi bahan diskusi kita bersama. Di mana yang pertama itu adalah trade-off policy atau kompromi kebijakan. Di berbagai negara di belahan dunia manapun tentunya trade-off policy ini sudah biasa terjadi dan umum terjadi. Menunjuk beberapa program prioritas lalu mengeliminir beberapa program yang tidak prioritas. Melakukan efisiensi itu adalah hal yang wajar. Melakukan penghematan di beberapa pos anggaran itu juga adalah hal yang wajar. Namun, bagaimana mungkin trade-off ini dilakukan di dalam satu sektor yang saling beririsan menyangkut hajat hidup anak-anak dan adik-adik kita. Karena memang tidak bisa dilepaskan. Makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Rasa-rasanya kita nggak bisa memilih. Semuanya adalah hal yang penting. Kemudian ada juga teori yang mengatakan bahwa ini berkaitan dengan populisme politik. Sama halnya seperti yang udah gue mention di awal bahwa program ini memang program yang sangat amat populis. Siapa yang nggak suka mendapat makan bergizi gratis yang awalnya disebut sebagai makan siang gratis. Tapi saat kampanye itu dilakukan,
tidak ada satupun bagian di antara mereka, baik capres maupun cawapresnya, begitu juga tim suksesnya, yang menjelaskan kepada kita secara komprehensif dari mana uangnya. 400 triliun satu tahun yang dikemukakan oleh Zulkifli Hasan, itu bukan angka yang kecil untuk merealisasikan program MBG ini. Kemudian kita bisa melihat beberapa waktu lalu juga anggota DPR Komisi 5 dari fraksi Partai Indonesia Perjuangan atau PDIP, Adriana Pitupulu, mengungkapkan bahwa bahkan tidak ada satupun sekolah baru yang akan dibangun di tahun ini. Rasa-rasanya makin membuat kita sulit untuk memahami. Siang ini, anak-anak dan adik-adik kita bisa makan bergizi gratis, namun ketersediaan kelas, ketersediaan sekolah, ketersediaan guru, khususnya para guru honorer, itu tidak dapat direalisasikan karena Kementerian Pendidikan menjadi salah satu kementerian yang menjadi korban atau sasaran dari efisiensi anggaran. Di mana sebelumnya mungkin lo juga bisa cek bahwa sekarang udah nggak ada lagi yang namanya mandatori anggaran. Kementerian Pendidikan memiliki rasio 20% dari APBN. Jadi dari anggaran yang sudah tidak mandatori 20% secara undang-undang sebelumnya, yaitu hanya 18%, itu pun juga harus terkena efisiensi. Oke, Kementerian PU sendiri itu mendapatkan pemangkasan setidaknya 81 triliun di anggaran tahun ini. Lalu ketika sektor pendidikan ada 2 kementerian ya, dalam nomenklatur yang baru, yaitu Kemendikti Saintek 22,5 triliun, Kemendikdaspen 8 triliun. Kalau di total untuk sektor pendidikan juga kehilangan 30 triliun. Lalu Kementerian Kesehatan nyaris menyentuh angka 20 triliun atau lebih tepatnya 19,6 triliun. Pendidikan tadi udah kita bahas sedikit ya, bahwa masuk ke dalam sektor kesehatan. Ini juga menurut gue menjadi suatu hal yang lucu. Gue sebagai orang tua tentunya memiliki pengalaman bagaimana menjaga nutrisi dari anak gue sendiri. Bahwa untuk mencegah stunting, ini adalah pengetahuan umum yang dimiliki oleh semua orang tua. Bahwa dimulai dari pada saat anak itu berada di dalam kandungan. Terkait mengenai tujuan mulia MBG untuk mengentaskan gizi buruk atau stunting, rasa-rasanya menurut gue hanya menyentuh sedikit hal dari sedemikian kompleksitas kebutuhan gizi anak, dimulai dari saat seorang ibu mengandung anaknya. Karena disitulah cikal bakal anak tersebut memiliki gizi yang baik atau lahir dengan bibit stunting. Dan ini perlu diketahui bersama untuk kita semua, dan rasa-rasanya pemerintah kita tentu sudah tahu akan hal ini. Namun sampai detik ini gue belum mendengar ada sebuah program yang strategis dari pemerintah pusat, baik dari istana maupun Kementerian Kesehatan, terkait mengenai bagaimana mereka mempunyai program menjaga nutrisi ibu-ibu hamil. Itu pertama. Yang kedua, kemudian perlu adanya kontrol secara intensif kepada anak-anak kita
dan tepat sasaran. Ini salah satu hal yang ramai dibicarakan oleh netizen di sosial media, oleh warganet, bahwa dikhawatirkan program MBG akan tidak tepat sasaran. Bahkan dari Selios sudah mengeluarkan angka mungkin sekitar 50 triliun program MBG tidak tepat sasaran karena diberikan kepada anak-anak dari keluarga yang mampu. Gue sempat berdiskusi dengan teman-teman yang sesama orang tua yang memiliki anak yang sudah mulai masuk sekolah, baik di tingkat TK maupun SD. Lalu ada salah satu ide yang cukup menggelitik buat gue, yaitu adalah selain pengoptimalan fungsi daripada posyandu, UKS atau unit kesehatan sekolah di sekolah-sekolah ini juga bisa dioptimalkan dan disinergikan antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan agar dapat menjadi fungsi monitoring tumbuh kembang anak. Bukan lagi hanya sekedar menjadi tempat anak-anak yang sakit pada saat mengikuti proses belajar mengajar. Mengapa ini menjadi penting? Karena saat anak tersebut lahir hingga usia balita atau 3 tahun, perlu pengawasan yang cukup ketat terkait soal standar yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan WHO. Ada grafiknya, berapa berat badan idealnya, berapa tinggi idealnya, berapa lingkar kepala dan lingkar lengan idealnya, yang dimana keempat aspek tersebut bisa menjadi tolok ukur untuk melihat anak tersebut mengalami gizi buruk atau tidak. Ketika proses monitoring terhadap anak-anak kita saja tidak dilakukan, satu, tidak dilakukan. Yang kedua, ketika dilakukan, proses monitoring tidak terdatabase dengan baik. Dan yang ketiga, database itu tidak terindexing dan terdata hingga ke pemerintah pusat. Maka jangan harap apapun programnya, rasa-rasanya akan beresiko tidak tepat sasaran. Tentunya kita setuju ketika perbaikan gizi menjadi salah satu concern dari pemerintah. Namun harapannya, kembali lagi, kita semua berharap program tersebut dapat tepat sasaran, khususnya memperhatikan anak-anak dan adik-adik kita di kawasan terluar dan terpencil. Kita justru sangat amat rela pemerintah bisa menggelontorkan banyak anggaran keluar Pulau Jawa ke tempat-tempat yang memang secara gizi masih sangat amat membutuhkan dibandingkan mungkin sekolah-sekolah yang beberapa kali disambangi oleh Mas Wapres misalnya, yang secara fisik terlihat memiliki gizi yang baik. Bukan hanya itu, dalam sektor kesehatan pun juga untuk kita, generasi muda dan orang tua kita yang mungkin sudah berusia lansia, harap-harap cemas dan khawatir. Karena 20 triliun bukan nilai yang sedikit yang diefisiensikan di sektor kesehatan. Mengingat hingga hari ini ketersediaan dokter mungkin belum sampai di angka 50% dari standar ideal WHO, di mana satu dokter berbanding dengan 1.000 masyarakat. Kalau nggak salah, dokter kita masih mencakup di angka 400 sampai 4%
0,4% sampai 0,5% dari kebutuhan 1:1000. Untuk itu kita perlu sama-sama terus mengawal dan memantau. Ada sedikit titik terang per hari ini di mana kementerian lembaga yang tadinya tidak terkena pemotongan anggaran, kemudian mulai adanya juga dilakukan efisiensi, khususnya di sektor penegakan hukum. Sebut aja seperti Polri yang sebelumnya tidak terkena efisiensi, baru saja dikabarkan ikut juga terkena efisiensi. Lalu ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial, dan lain-lainnya. Tapi lagi-lagi ini bukan soal pemerataan di setiap kementerian lembaga, bukan soal itu. Tapi bagaimana kemudian kita bersama-sama berharap pemerintah dapat memikirkan dengan matang agar apa yang dicita-citakan untuk masa depan anak-anak dan adik-adik kita bisa terpenuhi secara menyeluruh. Tidak hanya gizi, namun juga infrastruktur sekolahnya, infrastruktur transportasinya untuk menuju ke sekolah, ketersediaan guru, kesejahteraan guru honorernya, kenaikan status honorernya, bahkan ketersediaan ruang belajarnya berikut dengan fasilitasnya. 2025 menjadi tahun yang berat, dibuka dengan penuh tantangan, dengan penuh kegaduhan, dengan penuh keriuhan. Namun kesadaran kolektif sesama masyarakat di antara kita di berbagai sektor, di berbagai lini, bahu-membahu untuk terus berjuang, menyuarakan ini, mengkritisi ini, bahwa sejarah membuktikan tidak ada hal yang sia-sia yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam sektor dan level apapun untuk mengawal jalannya pemerintahan, khususnya semakin untuk memperhatikan masa depan anak-anak Indonesia. Karena mereka adalah pemegang tongkat estafet yang akan membawa Indonesia di 2045 menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga ada isu yang jauh lebih menarik lagi, yang setidaknya bisa bikin kita sama-sama tersenyum membahasnya. Salam.